tentang gimana caranya pergi ke Nusa Penida Bali di masa pandemi ini. Jadi aku tuh kemarin pergi ke Bali, khususnya aku emang merencanakan untuk pergi ke Nusa Penida dari tanggal 3 sampai 6 Desember. Nah, alasan aku ke Bali tanggal segitu karena saat ini tuh Bali lagi sepi-sepinya guys. Nah, jadi banyak banget promo dari Tour and Travel, bahkan dari Traveloka, dari maskapai itu yang benar-benar diskon besar-besaran. Kayaknya sih Bali itu sekarang benar-benar lagi menggait turis lokal untuk datang ke sana. Nah, aku pergi ke sana bareng sama adik aku yang lagi kuliah sekarang. Dia kebetulan lagi ada libur, jadi bisa aku ajak liburan ke Nusa Penida. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana sih caranya pergi ke Nusa Penida di saat lagi kayak gini. Yang pertama harus kalian siapin adalah yang tentu aja waktu ya. Kalian mau kapan kesananya? Menurut aku sih sekarang waktu yang tepat, karena belum termasuk di peak season, jadi masih sepi banget dan masih belum end of year ya. Jadi wisatawan lokal juga masih belum terlalu banyak berdatangan. Nah, waktu itu karena aku berangkatnya tanggal 3 malam hari, jadi aku stay dulu di Bali sehari. Terus abis itu besoknya baru aku pergi ke Nusa Penida. Nah, makanya aku beli paketan tiket pesawat dan hotel supaya lebih murah. Aku dapetin harga 1,5 untuk 4 hari stay di Aston Canggu. Dan itu tuh bener-bener hotelnya bagus banget. Mungkin setara sama bintang 4. Dia benar-benar lokasinya di depan pantai. Aku dapetin itu 1,5 per pax di raja.tiket. Kalian nanti bisa cek link di bawah ya untuk tiketnya. Dan mereka udah trusted kok, pokoknya aku berhasil terbang dari tiket beli sama mereka. Jadi menurut aku udah oke, recommended. Nah, setelah itu baru kalian planning nih di Nusa Penidanya kalian mau berapa hari. Kalau misalkan kalian mau 1 hari aja, tapi menurut aku sih kurang oke ya buat exploring karena di sana tuh lagi sepi. Jadi menurut aku kalian pakai aja 2 hari. Kalau mau 1 hari bisa, itu harganya lebih murah karena kalian nggak perlu nginep di hotel di sana. Tapi kalau kalian mau paket yang 2 hari itu lebih bagus. Nah, untuk ke sana kita harus nyebrang naik fastboat atau ferry dari Pantai Sanur ke Nusa Penida. Nah, ada 2 cara juga untuk pesannya. Kalian bisa booking lewat Tour and Travel, jadi langsung sepaket, kalian gak usah ngurus apa-apa lagi. Udah termasuk sama tiket, udah termasuk sama hotel, udah termasuk sama guide di sana, mobil, makan siang, makan malam kalian bawa aja sendiri. Aku waktu itu di sana makan malamnya pop mie. Kalau menurut aku sih paket yang Tour and Travel itu lebih enak, soalnya sekarang juga lebih murah karena ada diskon. Waktu itu aku nginep di Hotel Adiwana Warna Kali. Lokasinya itu di dekat pelabuhan Toya Pakeh. Jadi pelabuhan Toya Pakeh itu pelabuhan dimana nanti kita nyampe dari Sanur ke Nusa Penida. Itu mungkin jaraknya nggak terlalu jauh sih, nanti aku tunjukin petanya ya. Nah, untuk harganya sendiri aku dapetin dari travelnya sekitar 2,4 juta. Ada diskon 50.000 buat kalian yang mau share di sosial media. Nah, 2,5 juta itu untuk 2 orang ya, bukan untuk 1 orang. Jadi menurut aku sih udah cukup murah karena berarti satu pax-nya itu sekitar 1,1 per orang. Itu udah 2 hari plus hotel yang benar-benar bagus banget. Kalian harus lihat. Itu tuh kayak gini, jadi di depannya tuh ada kolam renangnya dan di depannya itu langsung pantai, dan itu juga free breakfast ya. Terus kemarin aku juga iseng-iseng nanya ke mas-mas yang jaga hotelnya rate per malamnya itu di situ aslinya berapa, dan mereka bilang aslinya harganya sekitar 1 juta rupiah per malam. Nah, kalau kalian mau backpackeran atau kalian mau jalan sendiri tanpa guide juga bisa. Jadi kalian beli dulu tiket fastboatnya, itu kalau nggak salah harganya 90.000. Kalian beli aja yang langsung PP, jadi pas pulangnya kalian nggak usah beli tiket lagi. Nah, untuk transportasi di Nusa Penidanya kalian juga bisa rental motor. Harganya kalau nggak salah itu sekitar 70.000 per hari. Nah, tapi untuk diingat-ingat, kalau kalian benar-benar pakai motor sendiri tanpa guide, di Nusa Penida itu agak susah sinyal. Jadi menurut aku kalau bisa kalian download
download dulu Maps-nya secara offline, biar nanti di sana kalian gak perlu susah-susah cari sinyal untuk cari jalan, karena jalannya itu emang bener-bener jauh dan menurut aku sih agak susah untuk dijangkau pakai motor karena medannya itu agak kurang bagus. Nah, oh ya, setelah beli tiket kalian jangan lupa ya buat rapid test. Jadi rapid test atau PCR swab test itu diperlukan buat nanti kalian check-in ke pesawat. Nah, kalian bisa rapid test di mana aja dan PCR di mana aja, cuman aku saranin rapid test aja karena harganya lebih murah dan terjangkau, dan itu bisa dilakukan di hampir semua rumah sakit dan di beberapa klinik. Harganya itu berkisar antara 100 sampai 150 ribuan tergantung dari kliniknya. Biasanya hasilnya itu keluar dalam waktu 1 jam, jadi kalian bisa mempersiapkan itu di H-2 atau H-1 sebelum kalian melakukan perjalanan. Nah, untuk rapid test sendiri ini berlaku selama 2 minggu, jadi kalian gak usah rapid test lagi untuk pulang. Nah, setelah itu sebelum kalian take off sambil nunggu, sebaiknya kalian download aplikasi yang namanya EHAC. Kalian isi dulu di situ data identitas kalian, lalu dari mana kalian berangkat, misalnya dari Jakarta dan menuju ke Bali. Jadi supaya nanti pas kalian udah turun dari pesawat, kalian tinggal buka aja aplikasinya lalu scan barcode, nggak usah nunggu lama-lama lagi, bingung-bingung lagi ngantri sama orang-orang. Jadi proses check outnya lebih cepat. Nah, spot-spot di Nusa Penida ini tuh terbagi jadi 2. Ada yang di barat dan ada yang di timur. Kalau saran aku, hari pertama kalian explore dulu di barat supaya nanti sore-sore kalian bisa dapat sunset. Tapi itu nggak jadi masalah kalau misalkan hotel kalian ada di barat ya, seperti hotel aku, Adi Warna-Warna Kali itu ada di barat, jadi bisa sunsetan dari hotel. Biasanya tuh pertama kali aku ke Angel Billabong dulu. Di Angel Billabong itu ada kayak semacam natural swimming poolnya gitu. Nah, kemarin tuh sebenarnya lagi bagus banget buat berenang, cuman karena aku nggak bisa berenang, jadi aku cuman foto-foto aja di lokasi itu. Nah, setelah dari Angel Billabong, kalian bakal ke Broken Beach. Jadi Broken Beach itu nanti kelihatan banget pantainya itu kayak bolong dan dia bikin cekungan baru di dalamnya. Nah, kalian bisa lihat aja videonya. Itu bagus banget. Habis itu kalian bakal ke Kelingking Beach. Nah, Kelingking Beach ini adalah salah satu ikon yang terkenal di Nusa Penida. Jadi kalian harus banget ke poin ini karena ini benar-benar poin yang penting di Nusa Penida. Nah, cuman yang harus kalian tentukan adalah kalian mau turun ke pantainya apa enggak. Karena turun dari atas ke bawah ke pantainya itu memakan waktu kurang lebih setengah jam dan naiknya 1 jam dengan medan yang menurut aku sih cukup lumayan terjal ya. Kalian harus siap fisik di sini. Tapi kalau misalkan kalian memutuskan untuk turun, menurut aku sih nggak bakal nyesel karena aku juga memutuskan untuk turun dan bener-bener pantainya seindah itu. Bener-bener worth it banget semua perjalanan yang dilakuin dari atas ke bawah. Ya agak nyesel sih waktu dari bawah ke atasnya karena emang lebih naiknya tuh lebih gampang, tapi kalian tuh lebih lelah gitu. Nah, untuk si Kelingking Beach ini tuh bener-bener cantik banget dari atas maupun dari bawah, jadi menurut aku sih kalian nggak bakal nyesel. Nah, setelah itu kalian harus ke Crystal Bay. Jadi di Crystal Bay itu nggak ada tangga turun ke bawah, jadi kalian bisa langsung masuk ke pantainya. Dan di sana kalian bisa sunsetan sambil minum-minum kelapa. Pokoknya santai-santai di sana aja kalau misalkan kalian mau sunsetan di pantai, atau kalian bisa langsung balik ke hotel buat sunsetan di hotel, itu terserah kalian aja. Nah, malamnya kalian bisa tuh leye-leye sambil berenang-berenang, nikmatin sunset. Habis itu kan jangan lupa bekal dulu pop mie dari Bali supaya kalian hemat, nggak usah nyari-nyari keluar, nyari-nyari makanan. Makan pop mie aja habis berenang, habis itu tidur deh. Di hari kedua
kalian bakal menuju ke bagian timur dari Nusa Penida. Nah, di bagian timur ini hampir semuanya berada dalam satu lokasi. Jadi cukup jauh dari barat karena nyebrang, tapi setelah kalian sampai di timur, semua spot itu ada di situ. Nah, di situ spot yang paling terkenalnya adalah Diamond Beach. Jadi kalian pertama kali bakal ke belakangnya Diamond Beach. Di belakang Diamond Beach itu ada tree house. Nah, untuk view tree house itu benar-benar bagus banget. Kalian wajib foto di situ. Cuman untuk tree house ini ada biayanya. Biaya untuk foto di situ adalah 50.000 per orang. Setelah kalian dari tree house, kalian makan siang dulu tuh supaya energinya ada buat nanti turun ke Diamond Beach. Habis itu kalian langsung ke Diamond Beach. Setelah makan siang, kalian bisa foto di bagian tangganya, tapi aku saranin kalian juga harus tetap turun ke bawah karena benar-benar Diamond Beach itu pantainya putih dan lautnya biru. Pokoknya bagus banget ya, hampir mirip sih sama di Kelingking, cuman dia pantainya tuh lebih rapet gitu, dan ombaknya menurut aku sih nggak segede Kelingking, dan tangganya itu nggak securam Kelingking. Jadi kalian bisa lebih cepet banget untuk turun dan naik dari atas Diamond Beach. Nah, setelah puas main di Diamond Beach, kalian bisa naik lagi tuh ke atas. Nah, di tengah-tengah itu ada swing gitu, jadi swingnya itu mengarah ke lautan. Itu kalian sih menurut aku harus coba banget ya, cuman ada harganya juga, yaitu 100.000 per orang untuk sekali main. Jadi nanti kalian bakal didorong sama orangnya gitu. Itu cukup aman sih menurut aku. Adek aku nyobain dan itu kayaknya sih pengalaman yang tak terlupakan juga buat dia. Nah, habis kalian dari Diamond Beach, kalian bisa langsung ke Atuh Beach. Jadi Atuh Beach itu ada di sebelahnya Diamond Beach. Kalian bisa turun ke sana dan main-main air di sana. Atuh Beach airnya lebih tenang, jadi kalian bisa berenang dengan lebih leluasa di Atuh Beach. Nah, untuk di bagian timur ini kalian bisa main-main sampai kurang lebih jam 3 atau setengah 4-an, karena jam 4 itu kalian udah harus ready di pelabuhan Toya Pakeh karena kalian harus pulang ke Bali jam 4. Jadi kapal terakhir ke Bali itu pukul 4 sore. Nanti kalian akan sampai di Bali sekitar pukul 5 sore. Sampai di Bali, aku waktu itu nginep lagi 1 malam di hotel yang sama di Aston Canggu. Aku cuman istirahat doang di sana dan besoknya beli oleh-oleh beberapa, lalu aku pulang. Dan untuk prosedur pulangnya juga sama ya, kalian ngeliatin hasil rapid test kalian, dan nanti sesampainya di Jakarta kalian juga masukin lagi data-data diri kalian di EHAC. Setelah itu EHAC-nya nanti ditunjukin di Bandara Cengkareng. Oke, sekian dari aku untuk tips perjalanan atau liburan ke Nusa Penida di masa new normal ini. Aku harap sih kalian juga bisa menikmati liburan sampai ke sana ya. Mumpung harganya lagi murah, nggak banyak turis asing, dan wisatawan lokal itu lagi bener-bener dihargai banget kedatangannya di sana. Oke, makasih ya. Jangan lupa like dan subscribe ya buat lihat video-video travel aku selanjutnya. Bye.